Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6B kelompok 1 ingin menampilkan drama yang berjudul Raden Ajeng Kartini, Pahlawan Emansipasi Wanita. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Najwa Pramudita Rizawardani yang berperan sebagai Ibu Sambung Kartini. Kemudian ada Aisyah Bandasawa yang kedua yang berperan sebagai Raden Ajeng Kartini. Yang ketiga ada Endita Aina yang berperan sebagai adik Kartini, yaitu Rukmini. Yang keempat ada Zafirah Ramadhani yang berperan sebagai adik Kartini, Kardina. Yang kelima ada Purbo Tutoko Sumitorejo yang berperan sebagai ayah dari Kartini. Yang keenam ada Muhammad Zidan yang berperan sebagai Adipati Rembang. Dan yang terakhir yang ketujuh ada Sandi Anugrah Putra yang berperan sebagai Sosro Kertono, teman baik Kartini. Selamat menyaksikan. Ajeng Kartini atau Era Kartini adalah seorang perempuan asal Jepara yang lahir pada 21 April tahun 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan. Oleh karena itu, gelar Raden Ajeng disematkan kepadanya. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Soningrat dan M.A. Ngasirah. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara saat itu. Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia ini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum laki-laki. Berbeda dengan zaman dahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar dan itu pun tidak sampai tuntas. Dikisahkan pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini dan dua saudaranya perempuannya mengakhiri masa pelajar. Mereka di sekolah karena dilarang oleh romonya. Kartini, Rukmini, Kardina. Romo ada apa, Romo? Yuk, Romo ingin berbicara kepada kalian. Oke, Romo. Yuk, wanita itu tak perlu sekolah tinggi-tinggi toh, kalau ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Iya, betul kata Romo Mukui. Kau harus bisa tadi Hanya cinta. HP pentiteri. Semua karo bojomu. Loh, Romo lah ibu mboten dukung cita-cita kulo yang tinggi ini. Romo iki pengen yang terbaik karo anake. Kau ora usah kakek tingkah. Aja perkataan orang tua. Tapi kulo lan adik-adik kulo tidak setuju dengan keputusan Romo dan Ibu. Keputusannya Romo wes bulat. Jadi kalian tidak. Romo tidak bisa seperti ini. Iya, Romo tidak boleh memaksa kami. Sudahlah, masa depan kalian sudah di depan mata setelah kalian menikah nanti. Bukan itu maksud kulo, Romo. Menikah berarti menghentikan sekolah kulo. Dan kulo tidak mau, Romo. Saat ini jangan coba-coba membantah. Ini adalah aturan adat istiadat kita. Tidak, Romo. Izinkan kulo tetap bersekolah, Romo. Kita saat ini di rumah ini Romo yang berkuasa. Romo berhak menentukan masa depan ini. Bisa membaca dan menulis itu sudah cukup. Kalian akan menikah dalam waktu dekat. Lanjut lagi. Kartini mencari tempat untuk menyuarakan kesedihannya di dalam benaknya. Hanya saudari-saudarinya yang mengerti perasaannya. Rukmini dan Kardina menghibur Kartini. Bayu jangan bersedih lagi. Aku masih memikirkan perkataan Romo tadi tentang kita. Apalagi kulo harus menikah terlebih dahulu. Iya, aku juga bersedih. Kita harus berhenti sekolah, Bayu.
Aku masih tidak terima kita harus berhenti sekolah hanya karena adat istiadat bangsawan. Alasannya tidak masuk akal, Bayu. Setelah selesai berbincang-bincang, mereka bertiga pun kembali ke kamar. Keesokan harinya, ketika Kartini duduk sendirian, Ada apa Kartini, kok kamu bersedih? Iki lo Kang Mas, Kulo dan saudara-saudara Kulo diperintah oleh Romo untuk berhenti sekolah dan menikah. Gini loh Kartini, kita sebagai bangsawan harus mengikuti adat istiadat. Tapi Kulo tidak ingin berhenti sekolah, Kang Mas. Wah, saya sabar nih, aku kasih buku supaya tidak sedih lagi. Ya wes, aku pamit ya. Rukmini dan Kardina menghampiri Kartini yang sedang duduk membaca buku pemberian Sosro Kartono. Bayu, besok kita akan mengajar membaca lagi. Iya Bayu, kita harus lebih semangat belajar. Baiklah, mari kita persiapkan untuk belajar besok. Baik Bayu. Keesokan harinya setelah Kardina dan Rukmini mengumpulkan warga Kartini. Baiklah, mari kita mulai pelajaran hari ini ya. Rukmini, Kardina, kalian bantu damping mereka ya. Setelah beberapa lama mereka belajar, pelajaran pun selesai. Kartina dan para warganya meninggalkan tempat belajar. Sesampainya di rumah, Kartini mendapatkan balasan surat dari Tuan Abenadon yang dia kirimkan beberapa waktu yang lalu. Akhirnya, Kartini mendapatkan jawaban atas beasiswanya. Romo, Kulo mendapatkan beasiswa di Belanda. Coba sini Romo lihat aja. Kamu dapat dari mana ini? Dari Dona Abu Dandun, dia adalah ayah dari sahabatku. Izinkan Kulo untuk tetap ke sekolah, Romo. Tidak, Kartini wanita tak pantas berpendidikan tinggi. Kodratmu melayani suamimu. Tapi Kulo ingin mencapai cita-cita Kulo, Romo. Tidak, Kartini. Keputusannya Romo tetap sama. Adipati Rembang akan datang melamarmu. Selamat datang Adipati Rembang. Silakan duduk. Jelaskan apa maksud kedatanganmu. Kedatanganku kali ini, Aku ingin melamarmu, Kartini. Apakah kamu menerima lamaranku, Kartini? Bukan bermaksud menolak lamaranmu, Adipati Rembang, tapi aku ingin menggapai cita-citaku. Apa cita-citamu yang belum terwujud, Kartini? Aku ingin membangun sekolah untuk warga dan ingin melanjutkan pendidikan di Belanda. Akan kukabulkan permintaanmu itu, Kartini. Baiklah, jika kamu memaksa, Adipati Rembang, aku akan bersedia menjadi istrimu. Baiklah, Kartini. Setelah Romo dan Adipati menyetujui persyaratan yang diajukan oleh Kartini, Kartini pun menikah pada tahun 1903. Setelah itu, Kartini dan suaminya pun bekerja sama membangun sekolah-sekolah yang ada di Pulau Jawa. Inilah cita-cita Kartini untuk memperjuangkan hak wanita yang seharusnya ia dan kaumnya dapatkan. Dan beruntunglah kaum wanita saat ini yang telah merasakan hasil perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Gunakan dan memperjuangkan hak kalian sebagaimana mestinya. Demikian penampilan drama dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami meminta maaf.